mafia ekspor impor masih gentayangan. Penegakan hukum hanya akan efektif jika dilakukan sepenuh hati, tidak sekadar wacana, tidak cuma janji-janji. Ia berdaya guna kalau betul-betul diwujudkan dalam tindakan yang tegas, yang nyata. Celakanya, di negeri ini, penegak hukum surplus mengumbar slogan, tapi minus dalam kenyataan. Giat hukum lebih ramai di ranah pemberitaan, namun sepi di tataran penindakan. Hal itu pula yang setidaknya terjadi pada kasus dugaan ekspor ilegal biji nikel asal Indonesia ke Tiongkok. Kasus ini diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bulan lalu. Dugaan praktek lancung ini tak tanggung-tanggung, sudah terjadi sejak 3 tahun silam, tepatnya pada periode Januari 2020 hingga Juni 2022. Jumlah biji nikel atau nickel ore yang diekspor juga banyak, sangat banyak, setidaknya 5,3 juta ton. KPK mengaku mendapatkan informasi itu langsung dari Bea dan Cukai Tiongkok. Bahkan tak cuma biji nikel, KPK juga tengah memonitor transaksi ekspor-impor ilegal 4 komoditas tambang lainnya, yaitu batu bara, timah, BBM, dan emas. Sejak Januari 2020, mengekspor biji nikel dilarang sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah. Artinya, jika masih ada yang melakukan, berarti mereka bertindak ilegal, melawan hukum, dan harus dikenai tindakan hukum. Lebih dari itu, mengekspor biji nikel adalah perbuatan tercela yang mengganggu upaya mulia negara dalam mengelola sumber daya alam. Hilirisasi ialah kebijakan apik demi melipat gandakan nilai tambah sehingga tak boleh ada satupun, siapapun dia, yang merusaknya. Pada konteks itu pula, harus kita tegaskan bahwa tidak ada alasan bagi penegak hukum atau pihak terkait membiarkan setiap pelanggaran, termasuk ekspor biji nikel ke Tiongkok. Demikian halnya dengan KPK yang mengungkapkan dugaan penyelewengan itu ke publik. Membeberkan yang salah memang baik, tetapi menjadi sangat buruk jika tidak ada tindak lanjut untuk menindak mereka. Mengungkapkan adanya pelanggaran memang bagus, tetapi menjadi jelek jika upaya penindakan pakai lama. Saat memberikan keterangan kepada pers, KPK jelas dan tegas menyatakan bahwa pengiriman biji nikel ke Tiongkok adalah perbuatan ilegal, tindakan melanggar hukum. KPK juga mengklaim sudah mengantongi banyak informasi, termasuk asal nikel yang diekspor tersebut, yakni dari Sulawesi dan Maluku Utara. Nilai selisih ekspor sudah didapatkan, yaitu mencapai 14,5 triliun rupiah. Pertanyaannya, dengan data yang begitu komplit, masihkah KPK mesti berlama-lama menindaklanjutinya? Pun masih perlu menunggu apalagi instansi lain terkait untuk bertindak? Cepat dan sigap menindak setiap perbuatan melawan hukum adalah kemestian jika ingin hukum tegak. Tak memberikan toleransi sedikit pun pada setiap penyimpangan adalah keharusan agar bangsa ini tak terus dirugikan para mafia, termasuk mafia tambang. Sudah lama pula KPK menyatakan perang melawan korupsi di bidang tambang dan sumber daya alam lainnya yang katanya jika mereka bisa diberangus, maka tak cuma Indonesia bisa terbebas dari utang, tapi setiap orang bisa mendapatkan sekitar 20 juta rupiah per bulan. Inilah saatnya semangat dan janji itu dibuktikan. Inilah waktunya KPK tidak sekadar bicara, tetapi benar-benar berbuat nyata untuk memberangus para pengkhianat bangsa.